Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Lanjutkan ayahanda, nasihati kami ayah. Allahu akbar walillahil hamd. Para peserta majelis zikir adzikra dan pemirsa di rumah, apakah kasus penindasan penganiayaan terhadap kaum muslimin hanya terjadi pada zaman Nabi Musa dan kaumnya? Ternyata kepada umat Nabi Muhammad pun juga terjadi hal seperti itu. Kita lihat sekarang ada di Rohingya, ya, umat Islam dibantai. Hal semacam itu bukanlah sesuatu yang baru dihadapi oleh umat yang beriman. Oleh karena itu, kalau dulu Bani Israel dipimpin langsung oleh Nabi Musa alaihissalam, maka di kalangan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah juga ada Musa-Musa yang lain. Pada tahun 1386 kita kenal dalam sejarah bahwa dunia Islam dihancurkan oleh kekaisaran Mongol, dikenal dengan Tartar, menjajah negeri Islam mulai dari Syria sampai dengan India, dijajah oleh Mongol. Sampai-sampai pada waktu itu asal tentara Mongol atau polisi Mongol ini menemukan ada orang berjenggot, bunuh. Yang berjenggot dibunuh. Allahu akbar. Allah. Selamat nih yang nggak berjenggot. Ya? Allahu akbar ya Allah. Begitu kejamnya ini penguasa Tartar maupun Mongol ini, sehingga tidak berani lagi ulama itu memelihara jenggot. Jadi tidak ada lagi orang berzikir rame-rame seperti ini, tidak ada. Apalagi dari Brimob, ya, yang ikut di majelis zikir, nggak ada. Sekalipun begitu, ada seorang ulama, dia tidak ada maksud untuk melakukan perlawanan, mengumpulkan orang, enggak, sendiri saja. Dia ingin menyelamatkan imannya untuk dirinya sendiri. Dia tetap pelihara jenggotnya, tetap berjubah, tetap pakai topi putih, apapun resiko kata dia. Dia memberi nasihat kepada murid-muridnya, dan muridnya tinggal beberapa gelintir orang. Kaum muslimin yang lain sudah takut, bahkan sholat pun takut. Kaum wanitanya jangankan berjilbab, ya, ada di jalan, di dalam rumah pun diperkosa. Seperti yang sekarang di Rohingya ini. Nah, kita berharap ini Brimob di Indonesia dikirim ke sana, ke Rohingya ini. Mestinya ini Brimob-Brimob yang muslim mendaftarkan diri, ya, kemudian meminta izin pada Presiden Ayanda Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau nggak berani saya yang ngantar. Arifin ikut ayah. Arifin sudah Ustaz Arifin ikut mendaftar. Karena beliau mempertahankan tetap pakaiannya sebagai seorang muslim. Beliau tinggal di satu desa. Orang desa itu karena ketakutan, maka Syekh ini diminta meninggalkan desanya. Coba bayangkan itu. Dari rumahnya sendiri pun diusir, orang kampung tidak berani. Karena itu beliau keluar dari desanya dengan beberapa orang saja, terus mengembara tidak menentu. Rumah pun tidak punya, keluarga sudah habis, ya, apalagi tanah pekarangan, harta sudah tidak punya. Beliau berjalan terus mengembara. Pada satu tempat beliau tidak tahu
daerah apa itu, beliau masuklah di sebuah hutan, beliau masuk, ditangkap oleh tentara Mongol, diborgol, kemudian dibawa ke hadapan raja. Karena kebiasaannya raja itu kalau berburu, daerah perburuan itu harus steril dari orang lain, bahkan tikus pun nggak boleh masuk. Ini ada orang ini berjenggot, berjubah, yang selama ini dicari mau dibunuh. Beliau dibawa ke hadapan raja. Nama rajanya kalau orang Mongol menyebut Tukluk, tapi dalam sejarah orang Indonesia mengenal Taghlaq. Ya, raja yang sudah sangat kejam, sudah tua, ringkih, ya, diborgol, dibawa ke hadapan raja dengan tuduhan yang macam-macam. Apa itu tuduhannya? Teroris, mau membunuh, mau macam-macam lah. Biasanya orang yang berkuasa itu memang menuduh tidak pernah pakai alasan, apalagi ya raja. Ya. Ketika Syekh ini dikenal dalam sejarah namanya Syekh Sihabuddin. Begitu dibawa ke hadapan raja, langsung raja, anjing, katanya. Orang tua yang berjubah rambutnya ini dianggap, dibilang, anjing, mengapa kamu berani masuk ke pekarangan raja? Apa kamu tidak tahu ini daerah steril dari orang, tikus pun nggak boleh masuk. Raja Taghlaq ini kagum, ini orang udah dibilang anjing, ya, bahkan kata si Raja Taghlaq, anjing saya lebih terhormat dari kamu. Ketika raja mengatakan anjing saya lebih terhormat dari kamu, Syekh Sihabuddin menjawab, benar Baginda Raja, saya memang lebih rendah dari anjing tuan. Kalau nanti suatu ajal saya mati tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Memang benar, saya lebih hina daripada anjing tuan bila nanti saya wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah. Garis bawah itu, ikhwah. Kemudian Syekh Sihabuddin ini dibawa lagi ke tempat tahanannya, tetapi Raja Taghlaq ini di dalam benaknya masih terpikirkan hal yang aneh. Ada orang dicaci maki, dibilang lebih rendah dari anjing, tetapi diterima dengan sabar. Hari besoknya raja memerintahkan pada pengawalnya, tolong itu orang tua itu, panggil lagi ke sini, saya mau tanya sama dia. Ketika Syekh Sihabuddin dibawa oleh pengawal raja untuk menghadap yang kedua kalinya pada Raja Taghlaq, Raja Taghlaq bertanya, saya heran, kamu ini saya maki lebih hina dari anjing saya, tapi kamu senyum-senyum saja. Apa sebab kamu senyum dengan kata-kata yang sangat menghina? Beliau menjawab, karena saya punya Tuhan dan saya punya agama. Saya punya Tuhan, Tuhan saya Allah, agama saya Islam, mengajarkan kepada saya supaya menjadi manusia yang beradab, menghormati sesama manusia. Hal ini membuat heran Raja Taghlaq. Ada agama yang mengajarkan orang supaya menghormati orang lain, agama yang mengajarkan supaya orang tidak berkelahi. Ini heran bagi dia, karena menurut Raja Taghlaq, dalam doktrinnya bangsa Mongol, kamu harus menjadi manusia yang bisa membunuh orang lain setiap saat. Ini lain, aneh ini. Maka Raja Taghlaq, bisa enggak kamu ngajarkan kepada saya hal-hal lain dari agama kamu kepada saya? Kalau Tuan Paduka berkenan, saya akan sampaikan. Apa itu? Sebutkan. Agama kami, agama saya mengajarkan seorang penguasa harus adil.
Seorang penguasa tidak boleh zalim. Seorang penguasa melindungi rakyat. Seorang penguasa tidak boleh bermain-main dengan nyawa manusia. Bahkan kata Syekh Syihabuddin, sekalipun kepada hewan, agama saya mengajarkan kita mesti menyayangi. Maka raja berkata kepada Syekh Syihabuddin, baiklah Syekh, saya tertarik kepada agama ini. Maka Syekh bertanya, apa keberatannya baginda untuk masuk Islam bersama-sama saya sebagai seorang muslim? Raja menjawab, saya tidak keberatan, tapi bukan sekarang saatnya. Karena kerajaan saya sedang dalam keadaan yang kacau, yang perlu saya konsentrasi. Ada raja-raja kecil di daerah-daerah yang memberontak. Nanti kalau raja-raja kecil di daerah ini sudah bisa saya padamkan, dan kerajaan saya bisa terbangun menjadi kerajaan yang jaya, saya janji kepada Syekh, saya akan masuk Islam. Dan negara ini, kata, kerajaan ini saya akan rubah menjadi kerajaan Islam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, setelah mendengar pernyataan Raja Taghlaq itu, Syekh Syihabuddin diperkenankan, silakan Syekh pulang kemana saja Syekh ini ingin bertempat tinggal, silakan. Tidak diganggu lagi, silakan. Tidak diganggu lagi dengan jenggotnya, dengan jubahnya. Ini seorang raja yang kafirnya luar biasa. Orang kelihatan berjenggot dibunuh, kelihatan brimob ikut salawatan bunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang dibilang, weh kampungan, biarin kampungan, telur ayam kampung lebih mahal. Subhanallah.